tempat lain banyak, dia pernah cerita sama saya itu sehari itu dapat 50 juta setoran. Tapi kan aku nggak berpikir situ, saya ini kayak kena guna-guna loh. Aku tuh mikirnya wah pokoknya ya sama dia itu udah dibikin linglung, udah kangen terus sama dia, udah kalau sehari saja nggak dengar suaranya tuh pusing sekali kepala saya. Sehari itu dapat 50 juta setoran, tapi kan aku Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di BMI Taiwan, dan kali ini kita akan kisahkan ya seorang TKW Taiwan juga, dia tertipu puluhan juta karena cinta online-nya. Nah, seperti apa, dan ini bisa jadi pelajaran ya buat kita semua untuk berhati-hati bergaul di media sosial, terutama kalau masalah cinta. Bagi mbak-mbak yang statusnya janda atau ya sudah, mohon maaf, sudah agak berumur, biasanya mudah sekali ditipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai aparat lah, apalah, itu banyak sekali. Nah, ini ada curhatan dari mbaknya ya, dia mbak TKW Taiwan. Nah, ini awalnya dia kirim seperti ini ya, kirim ini akun Facebook ini udah jelas-jelas dia penipuan. Dia di pasar online dan di grup Korea itu sering sekali ya, tapi ya itu tadi masih ada aja yang ketipu. Ini pakai polisi palsu, dia pakai ini Facebooknya ZED ini ya, pakainya juga palsu sih sebenarnya, dan dia memakai ini KTP-nya pun palsu loh ya, KTP-nya pun palsu, editan semua, terlihat editan. Kemudian ini anggotanya ini juga palsu, editan, kita lihat wajahnya tuh agak melenceng. Nah, itu dia itu semua identitas palsu. Kemudian saya tanya, kamu udah kenal berapa mbak? Katanya 10 juta. Tapi katanya mbak ini ya, uang 10 juta itu dia mintanya dari 2 juta, 3 juta, terus terkumpul sampai seperti itu banyaknya. Dia bilang kirimnya sudah sebanyak 5 kali. Modusnya cinta ya, mbaknya dijanjikan untuk dinikahi. Nah, ketika saya mau telepon mbaknya ini nggak bisa karena sedang bekerja, kemudian tak suruh untuk menceritakan melalui pesan suara saja biar kita semuanya tahu bagaimana sih, apa sih modusnya, kok hingga tahun 2021 seperti ini masih ada orang-orang yang ketipu dengan seperti ini gitu, padahal beritanya di Facebook udah malang melintang, tiap hari ada ya gitu. Ini dia chatting terakhir ya, chattingnya yang lanjutan ya, Mas, mumpung masih dia belum tutup FB, tolong masnya berteman sama dia dulu untuk gampang supaya dia masuk perangkap. Tapi harus cewek karena dia mangsanya cewek-cewek, apalagi cantik, berteman dulu di FB, katanya Edianto ini. Nah, ini cerita dari mbaknya ya, kita simak bareng-bareng. Soalnya dia bilang itu dia mau mengembalikan uang saya itu tanggal 19, dia kasih saya itu cek atas nama bapak saya di kampung lah. Aku kan nggak percaya, kayaknya cek tuh kayak palsu gitu lah. Aku nyuruh om aku ngecek di BCA, katanya cek itu kosong, ngambilnya tanggal 19. Dia diajak berteman dulu di FB supaya dia tidak tutup FB dan tidak lari. Jadi nanti kalau golek info kan lebih lengkap gitu. Nah, add dulu, berteman dulu ya, tapi dia sukanya sama cewek cantik. Itu nanti kan dia berpikir bahwa cewek cantik ini nanti bisa memberi memberi uang lah gitu. Bisa dirayu gitu. Dia ini kan pokoknya modusnya kan ya isinya penipuan kan, mau minta uang ya dari BMI ini. Korbannya itu udah banyak loh dari teman-teman kita loh om. Tolong di-add dulu, berteman dulu sama si Edianto ini supaya gampang melacaknya, supaya dia tidak lari langsung. Kalau nanti langsung dilaporkan, langsung kena viral gitu kan, wah dia langsung ngumpet kan mungkin kan. Nah, kalau di pelan-pelan dipelajari kan supaya dia ini bisa tertangkap bener-bener, bisa nggak merugikan. Kasihan kan pahlawan devisa, mosok ya kasihannya tuh gimana ya, bukan saya aja yang kena kayak gini, udah banyak itu teman saya juga kenaan gitu. Mungkin tempat lain banyak, dia pernah cerita sama saya itu sehari itu dapat 50 juta setoran, tapi kan aku nggak berpikir situ, saya ini kayak kena guna-guna loh. Aku tuh mikirnya wah pokoknya ya
sama dia itu udah dibikin linglung, udah kangen terus sama dia, udah kalau sehari saja nggak dengar suaranya tuh pusing sekali kepala saya. Begitu dulu ya, gini ceritanya tuh begini ya. Saya tuh dikenal di FB itu dikenal dengan akun ini ya. Oh, saya pikir-pikir ya orang baik kan. Ada polisi kok nge-add aku nih berteman ya. Saya kan mau. Lah akhirnya berteman. Singkat cerita, dia itu katanya jatuh cinta sama saya gitu kan. Udah gitu. Terus ya itulah kan dia bilang kalau dia tuh duda anak satu, istrinya tuh mati katanya dia gitu. Dia cerita-cerita gitulah. Setiap hari dia apa chat kita, calling kita gitu. Yang namanya kita gimana ya kalau di apa namanya tuh, dia bilang pokoknya suaranya tuh lembut banget, baik banget, kayaknya dia pokoknya menggoda sekali lah suaranya itu, sampai kita nih kayak tergila-gila banget ya. Setiap hari bilang, "Cinta, apa kabar? Cinta udah makan belum?" Pokoknya perhatian banget deh, kayaknya kayak kita ini udah linglung lah dibuatnya. Lah usut punya usut, lama-kelamaan kan makin deket ya. Meskipun hanya lewat suara aja, kita ini bener-bener merasa tergila-gila sampai mati. Karena mungkin dia juga menggunakan ilmu-ilmu yang gendam atau apa kan. Nah, pada saat itu tuh dia minta tolong, katanya keluarganya sakit atau apa, mau pinjem duit gitu kan. Lah terus aku bilang aku belum gajian gitu, tapi ya udah tunggu gajian atau kalau bisa tolong pinjemin sama teman atau gimana gitu. Ya aku bilang kan aku kan nggak terus percaya aja, ini aku pikiranku masih gini, masih mentah ya, masih ini orang kok polisi kok minjem duit ya, ini waras apa enggak. Lah dia masih mohon-mohon lagi, katanya dia belum gajian. Lah akhirnya saya pun oke lah nolongin dia 1 juta gitu ya. Lain lagi, nanti lain kali ada lagi alasan apalagi gitu. Sampai yang ini ya, 1 bulan terakhir ini saya tuh bener-bener katanya dia naik pangkat. Nah pangkat dia naik, katanya perlu duit. Saya ini disuruh bantu nggak banyak kok, paling 2 juta kalau saya ada uang gitu ya. Sampai saya tuh kena 2 juta, 3 juta sampai 10 juta itu loh untuk membayar pangkat dia. Saya juga nggak kepikiran ataupun untuk mengecek deh ini polisi gadungan apa bukan. Orang saya ini udah kayak terkena gendam. Bener-bener saya ini udah dibikin linglung sama dia itu. Kalau nggak dengar suaranya itu, ya Allah pusing sekali kepala aku, kangen banget kayaknya. Aku bener-bener udah mabuk. Ya jadinya ikut aja apa yang dia mau itu saya ikutin terus gitu. Pokoknya antara ini, padahal saya di sini sholat juga, kadang-kadang saya berdoa, ya Allah apakah aku nih kenapa kok begini gitu ya, di saat aku sadar, di saat aku sholat. Tapi nanti kalau dengar suara dia lagi ya udah lupa segalanya gitu. Nah akhirnya kan aku udah jengkel sama dia kan kemarin ini, karena keluargaku juga membutuhkan uang kan, tapi dia paksa untuk ini yang terakhir kali aja 4 juta kata dia gitu. Terus aku nggak bisa, aku sampai bertengkar sama dia itu. Terus akhirnya aku kasih 3 juta padahal keluargaku sangat membutuhkan uang sekali. Aku ya nggak tahu lah mas harus gimana. Lah terus dia bilangnya gini, nanti aku ngambil uang di bank, uangku tuh bisa cairnya tanggal 19, kalau uang masuk deposito itu nggak langsung bisa diambil, harus tuh register dulu, ngomong dulu sama orang bank, nanti ngambilnya tuh 2 minggu setelah itu. Lah saya juga percaya aja, saya udah bener dibodoh-bodohin. Ya udah kalau gitu nanti tanggal 19 balikin ya uang saya gitu kan. Nah terus dia tuh kasih gini, mana nomor rekening bapakmu nanti biar dia ambil gitu kan. Tak kasih nomor rekening bapakku. Lah kok kan hutangnya pertama itu masih 7 juta ya, dia kasih aku. Ya Allah dia kok baik banget ya, aku pikir gitu. Aku pikir dia baik banget lah. Udah gitu gini, ya udah itu untuk anakmu kata dia gitu. Lah sisanya untuk anakmu, nggak apa-apa, kamu kan sering nolongin aku gitu. Lah terus lagi masih dikasih surat lagi dari kepolisian itu, padahal suratnya palsu ya kali. Dikasih lagi surat lagi, itu katanya masih kurang, dulunya 17 tuh mintanya malah 25 gitu ya.
Terus aku tuh disuruh transfer lagi 4 juta. Dia ngasih lagi, aku cek 7 juta. Kalau sebenarnya kalau secara normal aku juga nggak mungkin percaya yo. Tapi aku tuh aneh, percaya banget. Dia minta lagi 4 juta, dia kasih aku lagi cek 7 juta, padahal cek itu kosong, bayangin. Tapi aku bener-bener sudah terlena, termakan rayuannya itu, dengan suara gendam-gendamnya itu. Wong suaranya itu bisa, pokoknya kalau nggak ngedenger sehari aku bisa edan. Tuh sekarang ini aku itu istilahnya aku bilang ke kampung, kenapa aku kok begini ya, coba aku itu mbok ya dikasih, istilahnya aku dikasih obat lah supaya aku ini sembuh, supaya aku nggak kayak orang gendeng kayak begini, kerja nggak fokus, dimarahi majikan terus gitu ya. Lah ternyata yang di rumah itu bilang kalau kamu tuh memang nggak waras sekarang ini, kamu tuh dalam pengaruh gitu. Meskipun kamu terus, yang di rumah itu bilang kamu banyak istighfar, banyak sholat, jangan lupa tinggal, punya istighfar ya terus, kamu tuh masih dalam pantauan dia terus. Ya Allah, dia tuh tahu kalau aku tuh punya uang loh, tahu banget kalau pas aku punya uang tuh dia ngejar terus, sehari tuh telepon bisa 6-5 kali terus. Udah ya, aku dipanggil kakek. Makasih. Ini Oktarini ya, Bahna Oktarini BRI ini salah satu buktinya ya. Katanya tantenya ini foto orang dipakai semua ini. Nah ini editan semua ya guys ya, jadi hati-hati semua untuk teman-teman semuanya. Nah ini pelakunya dan ini foto-foto editannya. Jadi teman-teman semuanya yang kenal atau cinta di dunia maya, korban seperti ini udah banyak sekali. Jadi jangan sampai ketipu lagi ya.